Kelas H. Kirim. Hari ini melakukan kiriman ke luar Jawa. HH 10.000 power badak. Bisa untuk balap liar, balap gunung, semua bisa dipakai dengan power kelas H. Tidak perlu brit-britan, tidak perlu tidak perlu power yang berbau brit. Pakai kelas H saja, frekuensinya lebih bagus. Frekuensi power itu yang bagus pertama kelas AB, kedua kelas H. Itu ya. Kalau yang lain no comment. Ya bisa disimpulkan, tapi belum saatnya untuk dijabarkan. Jadi kita jabarkannya untuk kelas AB sama kelas H. Frekuensi yang bagus, 3. Ada kelas A, kelas AB, dan kelas H. Itu untuk semua frekuensi rata-rata bagus. Tergantung powernya juga sebenarnya. Tapi 80% bagus. Karena frekuensinya dia mampu terbaca kalau dari software. Kalau untuk kelas TD itu frekuensi tengah sama frekuensi tinggi dia tenggelam. Dalam arti tenggelam itu kalau disimulasi dia tidak mampu ya. Kalau dalam simulasi tidak mampu. Terus kalau di dalam simulasi nada tengah dan nada tinggi wattnya turun. Jadi tidak seperti nada rendahnya. Kalau kelas H itu nada rendahnya wattnya sama tinggi dengan nada tingginya atau nada tengahnya. Salah satu contoh begini. Jika power pakai 100 volt, nada rendah kita ukur frekuensi dan kita lihat analisa wattnya. Misalkan dia keluarnya contoh 900 watt untuk nada rendah. Lalu kita analisa lagi untuk nada tengahnya juga keluar 900 watt. Dan kita lihat lagi juga di frekuensi tinggi mengeluarkan watt yang sama 900 watt. Nah, itu artinya semua frekuensi mempunyai dB yang sama ya. Jadi tidak ada yang diperlemahkan atau tidak ada yang diperkuat. Jadi untuk nada rendah, nada tinggi maupun nada tengah memiliki keluaran yang sama dengan VCC yang sama. Jadi istilah untuk sebuah power ampli itu jangan dibikin global. Nada rendah sama nada tinggi dianggap sama, beda. Nah, kalau untuk pengujian speaker yang memerlukan audio itu lebih baik pakai ampli kelas AB. Pakai ampli kelas AB yang kualitas slew rate-nya tinggi dan ampli tersebut benar-benar bagus di frekuensi tinggi maupun di frekuensi rendah maupun di frekuensi tengah. Nah, ampli tersebut sangat cocok untuk mengukur karakteristik sebuah speaker dengan menggunakan RTA ya. Jadi karena mengukur speaker itu kan dia melalui ampli atau amplitudo dengan kekuatan sebuah sinyal untuk dikuatkan di sebuah power. Jadi kalau untuk pengujian power yang sudah bagus itu kemungkinan dia akan mendekati dengan akurasi. Kalau pakai power yang slew rate-nya rendah itu kemungkinan akan ada perbedaan meskipun sedikit. Karena kalau dalam software itu hitungannya sedikit ya, tapi kalau lebih jauh dianalisa itu perbedaannya bisa jauh. Jadi itulah kesimpulan sebuah power ampli. Power ampli itu belum tentu sebuah power ampli itu mengeluarkan watt yang sama.
antara frekuensi rendah, frekuensi tengah, frekuensi tinggi. Kalau frekuensi rendah, frekuensi tengah, frekuensi tinggi itu mengeluarkan watt yang sama, itu artinya powernya itu powerful ya. Jadi semua nada terbagi dengan rata outputnya, kekuatannya. Berbeda saat frekuensi rendah kita load misalkan 100 volt keluar 900 watt. Nah, belum tentu frekuensi tengahnya bisa 900 watt, bisa jadi 850 watt. Seperti itu. Artinya itu frekuensi tengah mengalami penurunan dB. Terus bisa jadi frekuensi tingginya mengalami penurunan 300 watt. Nah, ini yang jadi masalah ini. Antara frekuensi rendah, frekuensi tinggi itu mengalami penurunan 300 watt. Ini artinya power tersebut tidak bisa powerful. Karena apa? Karena frekuensinya banyak, ada yang terpotong. Contoh tadi yang terpotong di frekuensi tinggi 300 watt, itu artinya ada pelemahan di nada tingginya. Artinya power tersebut kurang powerful karena ada grafik yang